Karena tuh mama diem-diem tuh suka lihat dia ceramah di YouTube. Masya Allah. Gitu. Mama tuh ceritanya bukan Islam tuh apa, tapi tentang kayak sholat tuh kayak gimana, pikir-pikir lah. Jadi saya kasih link-linknya aja kan. Saya kasih linknya sengaja yang tentang Islam, biar dia tuh tahu Islam apa sih gitu. Di hari Kamis mama bilang, Gar, besok mama mau masuk Islam. Langsung saya awalnya nanya kan, kok mama mau masuk Islam gitu, kenapa? Terus mama cerita, ya nggak apa-apa, mama sekarang udah mau menerima Islam, kata dia gitu. Tapi benar-benar mama nanti nggak sholat. Saya pura-pura begitu kan, kayak bilang, katanya malah sholat dulu, mau masuk Islam malah sholat. Iya enggak lah, kata dia, pasti sholat, kata dia. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Kita tuh nggak ada pembahasan tentang neraka. Adanya tuh selalu ya kenikmatan terus lah. Kayak kalau kita ada kayak ibarat kata kayak ajaran-ajaran Kristen itu yang kita lakuin, ini berbuah pahala gitu-gitu. Gitu-gitu mulu. Iya. Jadi selalu ditentangin surga. Jadi kan terbiasa nggak takut sama dosa gitu kan. Jadi apa ini dosa juga. Habis itu udah dinasihatin begitu, kepikiran lah. Jadi ternyata guru ngaji saya ini punya guru lagi. Ya pastilah kan, setiap orang pasti punya guru lagi terus ya kan. Baik. Awalnya tuh ternyata guru ngaji saya ini udah ngomong dari belakang nggak lewat saya, jadi saya nggak tahu ngobrol sama mama. Gimana kalau di pesantren aja anak ini gitu. Masya Allah. Pesantren. Ya habis itu, jadi ini posisinya saya belum tahu, dia udah diskusi gitu kan sama mama. Jadi guru ngaji saya ini punya guru lagi, dan kebetulan guru ngaji saya ini beliau termasuk orang mapan, berkata orang-orang sukses lah, orang-orang gitu. Jadi dia seorang dokter gitu. Bahkan dia pun sekarang udah punya rumah sakit sendiri kan. Masya Allah. Ya, jadi saya bertemu sama dia tuh awalnya. Jadi dia tuh kayak seperti mau menolong saya gitu kan, biar saya disekolahkan, biar dapat tuntunan agama tuh yang baik gitu lah. Jangan sampai, apalagi saya masuk Islam baru mu'alaf gini kan, cuma ngaji, sholat gitu doang kan, bisa belok-belok lagi gitu. Oke. Habis itu pas udah gitu ya udah, itu sempat saya tolak karena saya nggak mau, karena kan ya kalau kita dengar dari cerita itu pasti kita mikirnya pesantren gak enak gini-gini. Oh iya, apa diatur kan, kita kan nggak tahu langsung ya. Awalnya saya pikir, teman saya juga bilang pesantren gini-gini, ada yang support, ada yang kayak biasa aja, ada yang nggak tahu lah, terserah gitu. Oke. Ya udah, habis itu saya tolak pertama kalinya, tapi saya tolaknya ini nggak ke guru ngajinya saya nih. Saya tolak ke guru ngaji saya, bilang saya nggak mau Mi, kan saya manggilnya Umi ya. Saya nggak mau Mi gini. Ya udah, kalau nggak mau, tapi pikirin lagi aja, kalau emang mau nanti kita langsung bilang sama guru ngaji saya. Baik. Nggak tahu kenapa karena saya ini lumayan nakal gitu ya. Jadi di rumah tuh pas zaman saya belum Islam itu, kerjanya tuh bolos sekolah, karena saya kan suka main game online, begadang sampai pagi nih tidur lagi sampai sore gitu kan. Jadi sering bolos sekolah gitu kan, karena saya malas. Terus nggak tahu kenapa pas semenjak ada penawaran buat saya sekolah tentang agama itu, kayak pesantren kan, kita kan mikirnya taunya dulu sekolah tentang agama gitu. Tertarik gitu. Diskusi dulu awalnya sama mama, tapi nanti gini kayak gitulah, diskusi kayak nanti kita jarang ketemu. Saya tuh nggak bisa gitu jauh-jauh sama mama. Oh, Masya Allah. Iya, Sayang banget ya. Iya, karena kan hidup dari berdua terus sama mama gitu kan. Karena setelah mama nikah sama papa tiri saya itu, mama pisah lagi. Jadi dari papa tiri ini saya punya 2 adik. Adik tiri ya. Nah, jadi saya tuh tinggalnya bertiga-tiga aja itu di rumah. Nah, makanya saya sedih tuh kalau pesantren nanti adik saya kecil-kecil gimana. Iya. Itu kan. Ya udah, tapi terus mama bilang, "Enggak apa-apa, kamu yang penting serius di sono. Harus mama bilang harus jadi orang pintar gitu kan. Biar jadi orang sukses gitu." Ya udah, saya pikir ya udah deh. Aku mau gitu, saya ngomong kan, Ustaz. Pas di situ kayak alhamdulillah banget ya. Dia penawarannya itu, mungkin saya berasa, ini kali nikmat yang saya dapetin setelah masuk Islam. Dia tuh nawarin banyak banget pesantren. Dari pesantren yang bisa dibilang mewah, standar ya kan. Tapi saya berpikir gitu,
karena kebetulan saya dapat penawaran, jadi saya bilang sama ibu itu, nggak apa-apa lah Bu, terserah ibu di mana yang terbaik buat saya gitu kan. Daerah dicari, akhirnya saya dapatlah mondokan ada di Anambas sini. Pesantren Anaba ini. Iya. Masya Allah. Pas udah itu ya udah pas seling begitu, nah terus saya ini disuruh dia bilang, dia tuh nitip pesan, pokoknya selama kamu di sini belajar aja serius, kamu nggak pernah usah mikirin pendidikan kamu, yang penting belajar serius. Dia pesan saya sih kayak mikirnya kita, kok dia begitu ya, padahal dia udah baik sama saya gitu kan, tapi dia cuma nyuruh saya itu, nggak ada yang kayak kamu harus ini, kamu harus itu. Biasanya kan orang kalau nolong kan pasti itu kan, kamu harus misalnya hafal Quran sekian juz gitu, tapi dia nggak, cuma dia bilang kamu semangat belajarnya gitu. Itu kata guru ngaji itu. Iya. Nah terus dia bilang semangat belajarnya, jangan tinggalin sholat, harus rajin ngaji. Udah pesen dia itu aja. Saya mikirin, waktu itu kan mikir cuma omongan gitu kan. Terus kalau kita semakin kesini, apalagi kan di pesantren ini kan banyak waktu kosong gitu kan ya, kayak buat ya ngerenung gitulah. Apalagi umur segini kayak bentar lagi mau menuju masa depan gitu kan, bingung gitu, harus banyak yang dipikirin, mikir gitu. Kalau waktu itu pesan dia kayak gitu, terus dia bilang saya harus belajar aja yang rajin, nggak usah takut untuk urusan pendidikan. Saya di situ baru kepikiran, oh berarti dia mau menjamin untuk pendidikan saya dong. Saya pikir gitu kan. Dia tuh ngasih titipan pesan itu kan, pokoknya belajar yang benar, jangan pernah tinggalin sholat, sama rajin ngaji kata dia. Masya Allah. Ya, saya bilang, iya Bu, saya mah gila. Jadi yang bawa saya ini tuh bukan guru ngaji saya. Oh gitu. Gurunya guru ngaji saya. Masya Allah. Nah, Yang dokter itu. Iya. Oke. Dia sampein ke saya bilang, ya ngasih amanah bilang gitu. Rajin ya belajarnya, rajin, jangan tinggalin sholat, rajin ngaji kata dia. Pokoknya ke Tegar mah mikirin, dia kan orang Sunda ya. Jadi dia ngomongnya kayak ya kita tahu logat-logat Sunda gitu kan. Langsung dia bilang, udah Tegar mah belajar aja yang benar, soal pendidikan tenang, ada ibu, kata dia bilang begitu. Masya Allah. Saya pikir, Anda belum kepikiran tuh dari kata-kata itu kan. Iya, udah pamit. Pas udah gitu, karena Tegar nih udah jalan mondok nih di sini udah 2 tahun kan. Jadi setiap 1 tahun itu Tegar pulang ke rumah. Ke rumah ibu. Di tahun pertama ini Tegar pulang, ketemulah sama dia. Ya dia nanya-nanya gitu kan, gimana perkembangan di sana, gini-gini. Jadi ya silaturahmi gitu kan. Habis itu udah sama di keluarga juga kan main. Paling untuk pulang biasa cuma 3 minggu lah, 3 minggu 2 minggu lah. Nah habis itu pulang ya sambil di situ juga suka-suka cerita lah sama mama. Di pesantren tuh aku gini-gini loh mas, seru kan. Sampai mama kadang asal, berarti kamu seneng ya di sana, ya udah jangan nakal di sana, apalagi di tempat orang, jangan malu-maluin kata dia. Apalagi sampai bikin masalah, yang malu bukan kamu, mama juga malu gitu kata dia. Masya Allah. Terus apalagi kalau dia bilang, mama tuh bilang di sana hidup nggak usah neko-neko lah kata dia. Nah, kalau misalnya emang kita di sana susah, ya udah nggak usah neko-neko. Kalau misalnya buat makan adanya ini nggak usah neko-neko juga, dia bilang. Ya kita nih udah terakhir susah lah, jadi nggak usah hidup neko-neko kata mama gitu kan. Iya mah, di mama tuh selalu bilang pokoknya jangan sampai nyusahin orang, jangan sampai malu-maluin keluarga gitu. Biar kita susah juga jangan sampai terlihat orang tuh susah gitu, dia bilang kan. Masa nyusahin orang gitu. Iya gitu. Habis itu Tegar sembari sharing-sharing tentang Islam gitu kan. Langsung. Tapi kalau sama orang tua langsung bilangnya nggak kayak yang Islam tuh begini mah, Islam tuh begini. Enggak, saya langsung bilang gini langsung, ma Islam tuh bener mah gitu. Langsung saya bilang gitu ya, Masya Allah. Iya, Kristen salah mah, aksalnya belajar di sana tuh begini. Pokoknya Oke. langsung kata mama tuh setuju. Oh udah Gar, Tuhan mah sama aja kata dia Oh gitu. gitu, mama sempat bilang gitu. Mama sempat bilang gitu. Dan kebetulan mama nih bukan Kristen yang kayak yang Kristen banget gitu ya, kayak biasa-biasa aja. Ya. Iya. Kristen status. Iya. Langsung gitu kan. Langsung dia bilang, udahlah yang penting mah kita tuh bisa hidup, cari uang buat makan. Mama tuh kerja buat kalian gitu. Jadi kayak mama tuh kalau sama agama ya biasa aja gitu kan. Semua agama tuh sama aja lah gitu kata dia. Sama seperti mama bilang, nanti juga mau masuk surga kata dia gitu. Terus dia bilang gitu kan. Habis itu udah kamu aja yang belajar yang benar, biar jadi orang sukses kata mama gitu kan. Mama mah udah yang penting cari kerja, cari uang buat kamu makan, biar sekolah gitu kan. Pas udah begitu ya udah Tegar baliklah ke pesantren lagi. Pas udah balik pesantren lagi, tahun kedua nih pulang. Pas tahun kedua pulang, saya cerita yang sama Bu Dokter aja dulu ya. Baik. Baru sama mama. Yang sama Bu Dokter ini saya ternyata dia nawarin saya lagi kan, nanti Tegar
selesai dari sini mau kemana tinggal bilang aja, soal semuanya biar ibu yang atur. Masya Allah. Dari perkataan itu jadi ya saya mau kuliah kemanapun bisa diurus sama dia berkata gitu kan. Saya pikir saya di sini harus matang-matang. Saya niatnya berpikirannya itu malah udahlah saya nggak mau nyurusan agama gitu kan. Saya pengen umum aja gitu. Pas saya umum saya tuh pengennya ngambil kuliah-kuliah buat di bagian teknologi lah berkata informasi gitulah. Pas udah gitu saya kan ditanya dia mau kuliah ambil apa emang, saya nggak jawab dong karena kan gak enak apalagi ya. iya Yang dikasih ya. iya dikasih masa saya minta segini. Terus kepikiran gini di akhirnya saya ngomong langsung ya udah bu saya mau jadi ambil jurusan agama aja. Masya Allah. Saya bilang gitu. Ternyata kan dia bilang awalnya mau ngambil jurusan apa aja ibu dukung, nanti dia bilang tapi setelah saya bilang saya mau ngambil jurusan agama aja kalau bisa gitu kan biar jadi ya pokoknya pengen jadi orang yang ada ini ya gitu ya. Terus dia bilang alhamdulillah dia bilang dia senang ternyata. Oh dalam artian berarti sebenarnya tuh dia pengen saya jurusan agama cuma kayak nggak mau memaksakan, orang kan punya keputusan masing-masing gitu. Ya udah langsung ada saya bilang saya mau jurusan agama gini dan kebetulan nanti setelah saya mondok selesai di sini kan saya kelas 3 sekarang. Dia selesai dari sini alhamdulillah dia langsung bakal mondokin saya lagi. Masya Allah. Pas ditawarin untuk mondok lagi jadi tadi yang di soal pertanyaan tadi dibilang mau ambil jurusan apa terserah Tegar gitu. Bahkan dia sampai menawarkan, dia bilang gini, nanti kalau seandainya Tegar masih mau dan masih sanggup untuk belajar lagi, ibu bakal jamin sampai S2 di Masya Allah. Saya dipikir alhamdulillah masih ada orang baik gitu kan mau nolong saya. Nah terus tapi saya berpikir di situ itu saya pulang dulu ke rumah. Hanya sama mama gitu kan, Ma Tegar mau kuliah apa gini. Terus mama tuh nggak mau kalau Tegar jadi urusan umum kan, dia bilang harus jadi, mama tuh pengennya bilang pokoknya Tegar harus jadi ustadz gitu, dia bilang. Padahal mama belum Islam ya Mas. Ya harus jadi ustadz gitu kan, dia bilang. Ya aku bilang kan nggak mau mah, aku bilang gitu kan awalnya. Tegar jadi orang biasa-biasa aja, aku bilang gitu. Terus mama bilang harus jadi ustadz aja kata dia gitu kan, harus jadi orang pintar kata dia. Jadi di pandangan mama itu dulu ustadz itu orang pintar, banyak ilmunya gitu, orang-orang cerdas lah berkata. Mau kayak asal dia bisa ceramah tuh dia bilang ini orang cerdas kata dia gitu. Terus itu makanya mama bilang, mama kamu harus jadi ustadz kata mama gitu. Terus itu kepikir lah, akhirnya yaudah Tegar udah lah pulang lagi ke pondok. Terus pulang ke pondok gini-gini kan, jadi selama Tegar di rumah itu banyak tentang cerita-cerita tentang Islam mas. Kayak tadi Tegar bilang soal kayak kan orang kan pasti ngejelasin Islam itu kayak mah Islam tuh gini, Islam tuh gini. Tapi kalau saya sama mama saya karena udah deket jadi udah tau lah mama nggak bakal marah juga. Kalau marah juga kita bisa dengerin marahnya dia kayak gimana. So, mah Islam tuh bener mah, itu salah aku bilang gitu. Udah mau masuk Islam aja. Terus mama malah bilang udahlah semua agama sama, yang penting tuh mama cari uang buat kalian makan, dia bilang. Yang penting kalian masuk sekolah bener-bener kata dia begitu. Langsung pokoknya setiap hari dah saya bilang kan, jadi mama nih punya adik 2. Jadi punya adik 2 nih, satu nih dia masih baru lulus SMA. Dia tuh juga sama, saya ngajak dia masuk Islam tuh nggak kayak Islam tuh begini karena saya ya sama keluarga gitu kan. Ya udah tahu, apalagi saya tuh suka bercanda kalau di rumah gitu kan. Namanya tuh Rio apa namanya, masuk Islam aja gitu. Saya bilang gitu kan, Allah tuh benar kata saya bilang gitu. Tuhan itu Tuhan di Katolik itu salah, jangan deh masuk Islam aja, saya bilang gitu kan. Langsung dia mah ketawa-tawa aja gitu karena dia pikir kan saya bercanda gitu. Akhirnya terus mama suka nanya emang Islam kayak gimana, dia bilang ngajak adiknya mama itu bilang kayak anaknya mama ya, adiknya mama juga. Iya. Masya Allah. Adiknya mama itu kan dia baru lulus SMA, saya ya tinggal satu rumah lah sama saya. Terus saya suka ajak dia ayo masuk Islam gitu kan, itu mah agamanya salah, saya bilang langsung begitu. Saya bilangnya langsung kayak lah kalau dijelasin juga kayak kelamaan gitu kan, ini langsung dia biar masuk Islam dulu nanti baru belajar, saya pikir dulu gitu kan. Daripada kalau dijelasin juga pasti kan nggak bakal percaya, mereka kan nggak percaya Islam mereka gitu kan. Terus udah terus respon dia responnya bagus. Iya lihat aja nanti, dia bilang gitu. Belum dapat kabar sih sampai sekarang mau atau enggak. Dan kalau sama mama itu kayak suka cerita-cerita. Mama tuh kalau mama ayo masuk Islam.
Dan kebetulan pulang yang itu mama tuh mau, bukan mau langsung ya udah mau masuk Islam, enggak, maunya itu kayak mau tapi dia punya keluhan kalau dia masuk Islam tuh kayak begini. Jadi um, mama mama mau masuk Islam, tapi pertama mama itu pernah kecelakaan waktu di Bogor. Jadi kaki mama ini nggak bisa nekuk kan, karena tempurungnya ini hancur kan, pecah. Jadi ya terus kakinya lurus. Jadi pertama ya karena kan mama nggak tahu ya kalau sholat itu kalau misalnya emang ada keterbatasan bisa kayak gimana pun, mau dia duduk mau dia apa hal gitu. Mama belum tahu langsung. Mama pertama dari kerjaan, mama kan itu kan resepsionis ya. Jadi resepsionis ada di Jakarta. Dia bilang kerjaan ini nggak bisa pakai kerudung pertama. Yang kedua nggak ada waktu buat sholat. Yang ketiga mama males sholat. Dia begitu ngomongnya, mama males sholat kata dia. Lagi harus sujud bangun kata dia begitu kan. Apalagi kaki mama begini kata dia. Oke. Ya kita nggak salahin dia dong, karena kan dia kan Iya, belum nggak tahu. Islam, dia kan ngomong kayak gitu juga nggak bisa kita salahin. Dia ngomong kayak gitu, mama males lah sholat kata dia nanti. Lagi harus 5 kali sholat gitu kata dia. Terus sama keluhan kedua sama soal kakinya dia kan untuk sholat. Nanti kakinya sakit begitu kan. Akhirnya Tegar kalau bilang soal yang pertama, Tegar bilang soal kerudung itu. Yang penting mama kalau udah bisa nerima Islam, itu nanti hidayah buat kita gunain kerudung itu kan gampang, datang bisa kapan aja kan. Yang penting kita bisa nerima Islam dulu pertama. Terus kalau untuk sholat itu kan nggak dipaksain kayak buat harus bisa langsung ada kemudahan yang iya kan, lokasi iya kan, ada jalan aja langsung. Kalau untuk mama alasan kaki itu langsung saya bilang, bahkan orang koma pun kalau orang-orang sakit pun kalau sholat pun tiduran bisa mah, aku bilang gitu. Masya Allah. Aku bilang kayak gitu. Terus dari itu mungkin mama tertarik kan dari apa yang aku mau. Ini saya bahasnya ini kan bahasanya mungkin baku, kalau cerita sama mama kan lebih enjoy jadinya, cerita ya ngalir gitu ceritanya. Mungkin mama tertarik, ya udah mama. Ternyata mama diem-diem tuh suka lihat dia ceramah di YouTube. Masya Allah. Ya lihat dia ceramah. Mama tuh suka lihat Abdul Somad, terus banyak gitu. Mama tuh ceritanya bukan Islam tuh apa, tapi tentang kayak sholat tuh kayak gimana, pikir-pikir lah. Bukan dibanding akidah, bukan tauhid, bukan gitu. Jadi mama lihat tuh pikir-pikir gitu. Jadi saya udah balik pesantren, sukalah kabar-kabaran. Ustaz siapa yang bagus buat ditonton gitu kan. Masya Allah. Ya udah saya kasih link-linknya aja kan. Saya kasih linknya sengaja yang tentang Islam, biar dia tuh tahu Islam apa sih gitu. Sudah gitu, mama nggak pengen nonton ini kata dia gitu kan. Mama mau nontonnya tentang sholat. Gak apa-apa, tonton itu dulu. Nah terus nggak lamaan, tiba-tiba dia di situ nggak lama, mama setelah saya suka share video gitu kan, orang-orang ngaji tuh pokoknya saya share terus padahal mama kan, tapi alhamdulillahnya itu ditontonin sama mama terus. Masya Allah. Tapi nanti kan saya kasih 3 video, saya sengaja mancing mama, bilang bagusan mana mas suaranya, dia bilang bagus ini nih, merdu katanya gitu kan. Nah, terus udah sering saya kasih video kayak gitu. Sering berapa saya lupa, buat kan mama masuk Islam itu 1 bulan pokoknya dari bulan Januari itu sampai bulan berapa ya kita video call biasa aja kan kalau misalnya itu. Terus tiba-tiba di hari Kamis mama bilang, Gar besok mama mau masuk Islam. Langsung saya awalnya nanya kan, kok mama mau masuk Islam gitu, kenapa? Saya awalnya bingung dulu kan, nggak mau langsung seneng, kenapa dulu kan mau masuk Islam. Terus mama cerita, ya nggak apa-apa mama sekarang udah mau menerima Islam kata dia gitu. Tapi benar-benar mama nanti nggak sholat, saya pura-pura begitu kan, kayak bilang katanya malah sholat dulu, mau masuk Islam malah sholat. Iya enggak lah kata dia, pasti sholat kata dia. Masya Allah. Masya Allah. Habis itu ya udah, akhirnya besok saya pikir kan, dia bilang bukan besok, nanti mama mau syahadat, mama udah bisa nerima Islam, dia bilang. Saya bangun tidur besok pagi, tiba-tiba saya lihat ada video yang pertama dikirim, video adik saya syahadat. Masya Allah. Iya. Di situ 2 adik kecil saya sedih nampak ngeliat anak kecil gitu kan syahadat gitu. Langsung terus mama kirim lagi video ketiga pas mama syahadat. Di situ saya senang, akhirnya saya izin pulang lah sama ustadz di pesantren kan, buat ketemu mama sama adik-adik. Pas udah pulang gitu ya seneng lah, kumpul-kumpul kan sama mereka. Akhirnya bisa gitu kan, karena di pikiran Tegar itu ya nanti nggak bisa di surga bareng gitu kan. Iya, Karena kan mama kan iya. sedih aja gitu tiap malam. Mungkin karena ya buat orang-orang juga sih, kalau yang pengen, kita ada yang udah mualaf nih buat teman-teman yang lain gitu kan. Berdoa terus deh, insya Allah pasti bisa. Soalnya saya ngerasa tuh dari doa sih, saya tuh setiap ini
doain mama biar dia bisa menerima Islam, biar dikasih hidayah gitu kan. Itu saya pesantren itu berarti udah 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu doa saya itu paling itu aja, biar mama dapat hidayah 2 sama tahun. keluarga. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin ya dikabulin ya kan sama Allah, jadi mama tuh bisa masuk Islam. Allahu Akbar. Itu jadi banyak sih keluarga saya yang harus saya ajakin untuk Masih ada masuk. visi misi Iya. Mas Tegar lagi untuk Kayak kedepannya. Tegar tuh sempat nerima, ya udah Tegar mau sekolah agama aja gitu kan, mau mondok lagi, mau lanjut pesantren lagi, karena kita berdakwah nggak usah lah di luar biar orang-orang lihat kita kan, buat keluarga kita aja dulu kan. Itu betul. Itu kan. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi, agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.